Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita hingga kita semuanya bisa melanjutkan pelajaran yang sangat penting bagi kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala dengan jelas sekali menyatakan bahwasanya bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Allah mengulang-ulang sampai Allah sebutkan di dalam 11 ayat. Ya, ini menunjukkan betapa memang bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Yang tentunya kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya tidak bisa tidak harus kita memahami bahasa Arab. Sebagai pendidikan para jamaah, kalau kita mengenal bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang begitu yang luar biasa bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita cari di dalam Al-Quran, berapa kali Allah menyebutkan bulan Ramadan, maka ternyata hanya satu kali. Nah, satu kali Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sudah menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya, yaitu bulan Ramadan tersebut. Nah, bagaimana pula ketika Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang 11 kali di dalam Al-Quran, Allah menyandingkan bahwasanya Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Ya, maka tentu bahwasanya bahasa Arab ini benar-benar ya bahasa yang agung, bahasa yang penting yang harus kita perhatikan untuk kita pelajari selaku seorang muslim, karena bahasa Arab menjadi bahasa agama kita. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Muridin Biha, karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai ya dari latihan yang ketiga, pelajaran yang ke-20 ya, pelajaran ke-20 kitab jilid yang kedua. Jadi kita sudah sampai kitab jilid yang kedua, pelajaran yang ke-20, dan terakhir kita sampai kepada latihan yang ketiga. Maka sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang keempat. Nah, silakan dibuka bukunya sekarang, kitab jilid yang kedua halaman 140 ya. Kitab jilid kedua halaman 140, latihan yang keempat. Baik, di latihan yang keempat kita mendapati perintah dari mu'alif di sana adalah ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan al-musanna. Ya. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini menggunakan al-musanna, yaitu jawaban yang bermakna dua. Nah, sebenarnya pertanyaan ini kan juga sama ya dengan yang latihan yang ketiga yang sebelumnya sudah kita jawab ya, yaitu ajib adalah as'ilatil atiyah al-musanna. Apa bedanya? Bedanya kalau di latihan ketiga ini kemarin kita menggunakan benda-benda yang laki-laki ya, kitab, tolib ya, dars, tolib ya, kemudian rojul, ini semuanya laki-laki. Nah, sekarang di latihan yang keempat maka benda di sini berubah menjadi perempuan. Bagaimana kalau perempuan ya tentu sudah kita jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya bilangannya juga menjadi ikut para perempuan. Nah, jadi di sini ada lughah, ada surah, ada risalah, ada hayah, ada daftar ya, kam, daftaron. Nah, daftar ini berarti laki-laki ya. Jadi di sini ada perempuan, ada laki-laki. Nah, termasuk juga ini ada soal ya, laki-laki ya. Lalu ta'irah perempuan ya, ada mindi laki-laki, ada mustul laki-laki, dan ada miqadah di perempuan. Nah, di sini ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, maka di situ tentu berbeda. Bagaimana menjawabnya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang silahkan dikerjakan dulu latihannya. Kalau kurang jelas bisa dirujuk pada pertemuan yang lalu, bagaimana kita membedakan al-musanna untuk laki-laki dan perempuan. Nah, baik, silakan sekarang coba dikerjakan terlebih dahulu ya. Nanti setelah selesai mengerjakan kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause dulu videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya mengerjakan latihan
yang keempat ini. Ya, sekarang coba mari kita cocokkan jawabannya ya. Yang soal yang pertama, Kam lughatan ta'rifu. Berapa bahasa yang kamu ketahui? Nah, ini pertanyaan ya, maka kalau dijawabnya dengan al-musanna, maka dijawabnya dengan 2 ya. Lughah jadi lughatan kalau dalam marfu'. Nah, di sini dia sebagai maf'ul bih, maka dia mansub ya. Maka jawabnya adalah a'rifu lughataini ya. Atau mungkin bisa dilihat tulisannya ya. Dilihat tulisannya seperti ini. Nah, baik, nah ini tulisannya a'rifu lughataini. Nah, jadi di sini taknya ini karena orang kedua ya, ta'rifu kamu ketahui ya, kamu bahasa yang kamu ketahui maka berubah menjadi hamzah di sini a'rifu ya. Sebagai orang yang pertama mengatakan saya mengetahui ya. Lughata ini, nah ditambahkan ini alif nun atau ya nun ya, ya ini sebagai tanda dia mansub. Nah, baiklah ini untuk yang pertama. Yang kedua, kam suratan hafidti ya Maryamu. Mengapa dia hafidti bukan hafidta? Ya karena di sini adalah perempuan ya, ya Maryamu ya. Kam suratan hafidti ya Maryamu. Berapa surat yang telah kamu hafal wahai Maryam? Ya, maka oh ya, jawabannya kalau seperti ini misalkan ini tadi nomor 1 ya, lughataini. Ya, ini ya cukuplah dijawab seperti ini ya. Nah, kalau misalkan yang nomor 2 sekarang ya, kam suratan hafidhi ya Maryamu. Ya, kalau misalkan dijawabnya itu adalah apa? 2 surat ya, maka tulisannya ya kita tulis di sini misalkan jadi hafidhu ya, hafidhu sama dengan hafidhu ya. Ya hafidhu ya sama. Bacanya beda, hafidhu ya. Saya telah hafal berapa surat yaitu surataini ya, surataini. Nah, jadi seperti ini tulisannya. Hafidhu surataini. Baik, selanjutnya yang nomor 3. Kam risalatan katabta ya Ahmadu. Nah, kita membaca katabta kenapa? Karena di sini laki-laki ya, yang ditanya laki-laki itu Ahmad. Jadi berapa surat yang telah kamu tulis wahai Ahmad. Nah, maka jawabannya ya bisa kita lihat di sini ya, kalau kita tulis ya berarti katabtu ya, katabtu risalataini ya, risalataini. Nah, jadi seperti ini, katabtu risalataini. Terus yang keempat ya, kam hayatan qatalta ya ammi ya. Berapa banyak ular yang telah Anda bunuh wahai pamanku? Ya, jadi di sini pamannya membunuh ular ya. Berapa ular yang telah Anda bunuh wahai pamanku? Maka jawabannya ya hampir sama ya. Kalau qatalta berarti itu dijawab dengan qataltu ya. Kita harokatnya aja. Nah, coba kita tulis saja di sini ya. Nah, jadi jawabannya adalah qataltu ya hayyataini ya. Sama seperti itu di atasnya kita dengan ya dan nun ya. Qataltu hayyataini. Nah, lalu yang berikutnya ada kam daftaron ishtaraita ya akhi. Nah, berapa buku tulis yang telah kau beli wahai saudaraku? Ya, jawabannya karena mengandung sana berarti 2 buku tulis ya. Hasilnya daftaroni ya, maka kemudian karena dia posisinya mansub maka menjadi daftaroini ya. Jadi kita bisa tulis di sini jawabannya ya. Jadi ditulis ishtaraitu ya. Ishtaraitu nah daftaroini ya. Baik, nah jadi seperti ini ya. Ini jawabannya ya, ishtaraitu daftaroini.
daftaroini. Kita lanjut kepada soal yang berikutnya, soal yang nomor 6. Ya. Kam soalan, atau kita lihat dulu tadi ya, ini yang apa namanya, soal yang ini. Kalau ini kan 1 sampai 4 ini kan untuk benda perempuan, yang kelima benda laki-laki. Maka di sini ya sebelum tambahan yaknunnya ini, ya ketika dia perempuan sebelum yaknun dengan tak dulu ya. Luwataini, surataini, risalataini ya. Hayyataini. Nah, baru kemudian kalau ini laki-laki tidak perlu tambahkan tak, cukup daftaroini ya. Bukan daftarotaini ya, tidak, tapi daftaroini. Baik, nah sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya, nomor 6. Kam soalan ya, kam soalan sa'alaka al-mudarrisu. Ya, berapa pertanyaan yang ditanyakan kepadamu oleh Pak Guru ya. Jadi berapa pertanyaan ya yang bertanyakan kepadamu, siapa yang bertanya itu Pak Guru. Jadi Pak Guru bertanya kepadamu berapa soal. Nah, kita bisa menjawabnya ya dengan mengetik di sini. Baik, nah kita tuliskan di sini. Berarti nah ini sa'alaka. Berarti kan ditanya ditanyakan kepadamu ya. Nah, maka jawabannya adalah sa'alani ya. Ya, telah bertanya kepadaku ya. Siapa yang bertanya? Al-mudarrisu. Ya, tulis saja al-mudarrisu ya. Sa'alani al-mudarrisu. Berapa soal? Yaitu soalaini, 2 soal ya. Baik, 6. Ya kan? Yang mana ya? Nah, ya. Soalaini ya. Baik, nah ini jawabannya ya. Soalaini. Yang nomor 7 ya, nomor 7. Nah, kita lihat pertanyaannya. Kam ta'iratan ra'aita fil matori. Ya. Ra'aita, jawabannya ra'aitu. Ya, ra'aitu. Ya. Berapa? Yaitu ta'irataini ya. Ta'irataini ya. Jadi saya melihat ini 2 pesawat terbang ta'irataini. Nah, berikutnya yang ke-8. Kam mindilan wasalta. Wasalat ukhtuka. Ya. Kam mindilan wasalat ukhtuka. Berapa handuk atau sapu tangan, bisa ya, handuk atau sapu tangan yang telah ini juga bisa seperti warna tisu ya, tapi kalau tisu nggak pas karena di sini dicuci ya. Berapa handuk atau berapa sapu tangan yang telah dicuci ya, wasalat ya, siapa? Itu ukhtuka, saudarimu. Ya, berapa? Ya, kalau di sini digunakan pertanyaan 2, maka jawabnya min di laini ya, min di laini. Jadi jawabannya gimana? Ya, kita bisa tulis di sini jawabannya. Ya, nah, dari wasalat maka tetap ya dia orang ketiga ya. Wasalat ya. Wasalat. Nah, kemudian dari sini kalau ukhtuka maka dirubah menjadi ukhti ya, karena ini yang jawab adalah orang yang pertama ya. Wasalat ukhti lah perubahannya di sini ya, dari ukhtuka menjadi ukhti ya. Terus di sini mindilan menjadi min di laini ya, min di laini. Nah ini jawabannya ya, wasalat ukhti min di laini. Nah, yang ke-9. Yang 9 pertanyaannya adalah kam mustanturidu. Ya, berapa sisir yang kamu inginkan? Ya, maka dijawabnya ya uridu ya, karena turidu jawabannya adalah uridu. Ya, kita jawab ya. Ya, uridu ya, dari turidu menjadi uridu ya. Uridu mustaini ya, langsung mustaini. Nah, saya ingin 2 sisir.
Terakhir yang ke-10 ya. Kam mikhaddatan ala saririka. Nah, berapa bantal yang ada di atas kasurmu? Ya, jawabannya adalah 2 ya, 2 bantal. Maka bisa dijawab dengan yakni ya, bisa langsung bantalnya dulu ya, mikhaddataini ala sariri atau ala sariri mikhaddataini ya, bisa kita buat yang mubtada dulu ya. Jadi mikhaddataini ya. Ya, mikhaddataini nah ala sariri ya. Baik, nah jadi sariri kan menjadi sariri ya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi ini selesai ya kita menjawab latihan yang keempat dari pelajaran yang ke-20. Baiklah para pemirsa, ya mungkin demikian dulu apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya semoga apa yang telah kita sampaikan di kesempatan kali ini yang menambah ilmu bagi kita, yang menambah pemahaman kita tentang bahasa Arab ya, khususnya dalam penggunaan al-musanna baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.